Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman semua, ikhwan akhwat, azanullah yakum. Kita lanjutkan lagi dari kajian kita Aqidatut Tauhid, pembahasan tentang akidah. Yang sekarang kita masuk kepada pembahasan fi bayani al-faslul awal fi bayani ma'na tauhid ar-rububiyyah wa iqraril musyrikin bihi. Penjelasan tentang makna tauhid rububiyah. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai kajian ini, kita berikan dulu prolog atau pembuka bahwasanya tauhid yang mesti kita pahami itu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kami ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apakah Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan manfaat, menolak mudarat, dan yang lainnya. Kita esahkan bahwasanya yang mencipta hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, menghidupkan hanya Allah, mematikan hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, yang memberikan manfaat, menolak mudarat, dan seterusnya hanyalah Allah. Kita esahkan Allah dalam segala perbuatannya ini. Ketika seorang mengatakan, oh ada kok pencipta selain Allah, berarti cacat tauhid rububiyahnya. Paham sini? Kalau ada yang mengatakan, oh enggak kok alam semesta ini sebelah bagian sana yang mengatur ada, bukan Allah. Bagian selatan di laut, tapi ini Roro Kidul yang ngatur, maka cacat tauhid rububiyahnya. Ya, baik, barakallahu fiik. Bisa dipahami sini? Ini tauhid rububiyah. Nah, kemudian ada tauhid uluhiyah. Itu kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan tidak boleh diberikan peribadatan dalam bentuk apapun, kapanpun, dimanapun, diberikan kepada siapapun. Itu tidak boleh. Kita wajib esahkan Allah dalam ibadah, dalam peribadatan, dalam penyembahan. Kita beribadah hanya Allah. Tidak kita berikan ibadah tersebut, baik ibadah lisan, ibadah anggota badan, maupun ibadah hati, kita berikan hanya pada Allah. Tidak kita berikan pada yang lain. Ketika seorang sudah beribadah hanya pada Allah, dia doa, sholat, semuanya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sholatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah. Dia sudah memberikan ibadah kepada Allah, maka dia dikatakan telah bertauhid dengan tauhid jenis ini. Tauhid uluhiyah. Kemudian juga ada tauhid asma wa sifat. Itu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini di Al-Quran, menjelaskan tentang nama-nama dan sifatnya, wajib kita esahkan Allah akan hal tersebut. Yang ini akan kita jelaskan nanti. Ya, karena pembahasan asma wa sifat itu lebih sedikit rumit dibandingkan dengan pembahasan yang pertama dan kedua mengenai uluhiyah dan rububiyah. Para ulama zaman dulu menamakannya dengan tauhid, ya, macam-macam. Tauhid tolak, tauhid iradah, tauhid ma'rifah, macam-macam. Intinya semua sama. Kita wajib mengesahkan Allah dalam tiga hal ini. Rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifatnya. Baik. Nah sekarang, wa tauhid maknahu al-ami. Tauhid berdasarkan maknanya yang umum, huwa i'tiqadu tafarrudillahi birububiyah. Yaitu mengesahkan, meyakini keesaan Allah dalam masalah rububiyah. Tadi rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan manfaat, menolak mudarat, yang menyembuhkan, dan seterusnya. Ya, kita wajib esahkan Allah di sini.
Wal, dengan saya belajar bahwa yang mengenai rezeki dan itu ada malaikat tertentu. Apakah itu ada? Tidak. Jadi malaikat itu pun dia tidak serta-merta inisiatif mau ngasih rezeki ke siapa, mau hujan kepada, nunggu perintah dari Allah. Allah yang mematikan, tapi Allah menugaskan malaikat. Ya, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut. Bukan artinya malaikat maut mencabut nyawa kita kapan aja dia mau, tidak. Tapi menunggu instruksi perintah dari Allah. Allah yang memerintahkan malaikat untuk turunkan hujan. Malaikat tersebut gak bisa serta-merta ini saja dia. Kapan dia arahin awan kemana-kemana, enggak. Itu semua berdasarkan perintah Allah. Bisa dipahami sini? Baik, barakallahu fiik. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan memurnikan ibadah untuknya. Wa isbatu ma lahu minal asma'i wa sifat, dan menetapkan nama-nama dan sifat untuknya. Ini tauhid rububiyah dan uluhiyah dan asma sifat. Fahuwa salah satu anwa'in. Maka tauhid ada 3 jenis. Ya, tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i wa sifat. Ini 3 tadi. Kullu naw'in lahu ma'nan. Semua jenis-jenis tauhid tadi, rububiyah, uluhiyah. Uluhiyah itu ibadah, rububiyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah, yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi manfaat, menolak mudarat, menyembuhkan dan seterusnya. Ya, dia semuanya memiliki makna min bayanihi. Ya, dia memiliki makna-makna yang menjelaskannya. Nah, barakallahu fikum. Ya, liyatahaddada al-farqu, ya, baina hadhihi anwa', agar menjadi jelaslah perbedaan antara jenis-jenis tauhid ini. Yang pertama, tauhidul rububiyah, tauhid rububiyah. Huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah. Tadi perbuatan Allah yang tadi, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Ya, bi an yu'taqada annahu wahdahu al-khaliqu li jami'il makhluqat. Yaitu dengan diyakini bahwasanya Allah semata yang Maha Esa yang mencipta seluruh makhluk. Paham sini? Semua makhluk itu apa sih? Semua selain Allah. Selain Allah makhluk. Malaikat, jin, manusia, hewan, langit, bumi, dan semua yang ada di isi-isinya, planet semua, jagat raya alam ini semua, mau ada planet, mau namanya Mars, Pluto, dan yang lain itu semua Allah yang ciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah. Paham sini? Dan kita wajib meyakini kita diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang yang meyakini dengan teori evolusi Darwin, enggak kok manusia diciptakan dengan sendirinya berdasarkan teori evolusi. Tadinya kera bermetamorfosis menjadi manusia. Nah, ini berarti orang nggak punya tauhid rububiyah, tauhid yang paling dasar. Ya, yang segenap manusia kebanyakannya dengan fitrahnya, apakah itu agamanya, apakah Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikin Arab di zaman Abu Jahal dahulu, mereka meyakini bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Hatta orang Nasrani itu tidak pernah meyakini Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus Kristus yang mencipta, yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, tidak ada. Gimana mau meyakini Yesus yang mencipta? Mereka tahu Yesus dilahirkan oleh wanita suci Maryam, atau mereka sebut Maria. Nah, gimana? Mereka tahu, mereka meyakini yang mencipta seluruh alam semesta ini Tuhan Bapa, Tuhan Allah kata mereka. Kekufuran mereka di sini pada bab lain. Paham sini ya? Pada bab yaitu tauhid uluhiyah dan juga semua sifat. Mereka mensifati Allah punya anak. Ya, padahal Allah jelaskan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satu apapun yang sekufu yang seperti dengan Allah. Apalagi mereka kufur juga dalam tauhid
uluhiyah, di mana mereka memberikan ibadah kepada Yesus anak Allah. Ya, barakallahu fikum. Itu pun ketika mereka memberikan ibadah kepada Nabi Isa, itu pun bukan dalam rangka meyakini bahwa Isa lah yang mencipta alam semesta, Yesus lah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tidak. Tapi dalam rangka apa? Tawasul kepada Allah. Tawasul kepada Allah. Ada sini. Baik. Makanya itu orang-orang yang beribadah kepada makam-makam keramat, kita katakan pada mereka, kenapa mesti makam-makam keramat yang Anda ibadahi? Oh, dia orang soleh, sekali-kalilah kepada Nabi Isa. Siapa yang lebih soleh daripada Nabi Isa? Kalau dia mengatakan, lah nanti kayak orang Kristen, Nasrani, nah begitu juga. Kekufuran Nasrani seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Baik, lanjut. Wa tauhid rububiyah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta segala sesuatu. Kita harus yakin ini. Khaliqu kulli syai'in. Nakirah syai'in dalam ilmu bahasa Arab. Umum, apa aja. Semua selain Allah makhluk. Enggak ada opsi ketiga, cuma ada dua opsi. Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Makhluk yang diciptakan. Gak ada. Sampai-sampai perbuatan kita Allah yang ciptakan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan, kerjakan, perbuatan kalian Allah yang ciptakan. Jadi kalau dikatakan perbuatan saya, ciptaan saya sendiri, berarti ada pencipta selain Allah, yaitu diri kita. Nggak ada. Namun, perhatikan, ini nanti di pembahasan takdir, Allah memberikan kita ikhtiar, pilihan. Allah memberikan kita qudrah, kemampuan untuk mau melakukan kebaikan atau melakukan kemaksiatan, mau melakukan amalan kebaikan atau amalan keburukan. Allah memberikan kita qudrah, kemampuan, memberikan kita iradah, keinginan, mau beramal baik atau beramal buruk, mau tidak beramal atau mau beramal. Allah berikan kita iradah. Allah berikan kita itu semua. Namun apapun yang kita pilih itu tidak lepas dari kehendak Allah. Nanti di pembahasan takdir ini insya Allah akan ada pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Ya. Wa annahu malikul mulki. Bahwasanya dia Allah malikul mulk. Dialah malikul mulk, rajanya diraja, rajanya maha raja. Al-Mudabbir, ya, wa annahu ar-raziqu, dialah Allah yang maha pemberi rezeki li jami'id dawabi wal adamiyyin. Dialah Allah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk, pada hewan-hewan maupun manusia, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Ta'ala berfirman di surah Hud, tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang memberi rezeki kepadanya, di surah Hud ayat 6. Wa annahu malikul mulki, bahwa Allah adalah rajanya raja, rajanya diraja, penguasa seluruh dari penguasa. Al-Mudabbiru li syu'unil alami kullih, yang mengatur urusan alam semesta semua. Yuwalli wa ya'zilu, dialah Allah yang mengangkat maupun yang menurunkan. Wa yu'izzu wa yudhillu, dialah Allah yang memuliakan maupun menghinakan. Al-Qadiru ala kulli syai'in, Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Yusarriful laila wan nahara, dialah yang mengatur rotasi siang dan malam. Wa yuhyi wa yumiit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini diyakini oleh Abu Jahal, Abu Lahab, segenap musyrikin Quraisy. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, katakanlah ya Allah, malikal mulk, yang yaitu rajanya, pemilik kerajaan, tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan, ya, man tasya, kepada siapa saja engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kekuasaan kerajaan tersebut dari siapa saja engkau kehendaki.
tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki, engkau menghinakan siapa saja yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ya, tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil lail. Engkau memasukkan ya malam ke dalam siang dan sebaliknya. Ya, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya. Ya. Wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Engkau memberikan rezeki kepada siapa saja engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Sehingga ada orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah sampai ribuan triliun, sampai jutaan triliun, sampai miliaran triliun Allah berikan kekayaan dunia. Karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, walaupun setara dengan satu sayap nyamuk. Nyamuk punya dua sayap. Tapi karena dunia nilainya di sisi Allah enggak lebih dari satu sayap nyamuk, Allah berikan kepada orang-orang kafir dunia. Lau kanat dunya ta'dilu ila Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatan ma. Seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah selevel senilai dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah tidak memberikan orang kafir walau seteguk air pun. Tapi karena dunia enggak ada nilainya, orang kafir punya kekayaan yang banyak. Waqad nafallahu subhanahu ayyakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'inun. Dan Allah telah menafikan bahwasanya Allah punya sekutu atau pembantu ya dalam kerajaan ini langit dan bumi, tidak ada. Kama nafa subhanahu ayyakuna lahu syarikun fil khalqi war rizqi. Sebagaimana Allah menafikan bahwa Allah memiliki sekutu dalam masalah penciptaan dan pemberian rezeki. Allah Ta'ala berfirman di surah Luqman ayat 11, wa hadha khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Dan inilah ciptaan Allah, maka coba perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah itu, tauhid itu, berhala-berhala itu. Mana coba apa yang mereka ciptakan? Gak bisa. Ya, Allah Ta'ala juga berfirman di surah Al-Mulk ayat 21. Amman zahada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki dari? Kalau Allah tahan rezeki, ada yang bisa ngasih rezeki? Kama a'lanan firadahu bi rububiyyah ala jami'i khalqih. Sebagaimana Allah telah mengumumkan keesaannya dalam masalah rububiyah tadi, perbuatan-perbuatannya atas seluruh makhluknya. Allah berfirman di surah Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang mentarbiyah, yang memberi rezeki, mengatur kehidupan, menghidupkan, mematikan. Ya, Allah yang memberikan rezeki ini semua kepada kita, kepada seluruh alam. Manusia, jin, hewan, pohon, langit, bumi, semua isinya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa qala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsyi yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasy-syamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah berfirman surah Al-A'raf ayat 45. Allah berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan ciptakan pula matahari, bulan, bintang-bintang yang semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Maka ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah rabbul alamin. Ya, kemudian kata Syekh, wa qad fatarallahu jami'al khalqi 'ala al-iqrar bi rububiyyatihi. Maka sungguh Allah telah menciptakan seluruh makhluk ya di atas fitrah. Di atas fitrah untuk mengikrarkan, mengakui akan rububiyah Allah.
Jadi kalau ada orang yang meyakini ada kok pencipta selain Allah, ini sekafir-kafirnya manusia. Tadi yang saya sebut, Nasrani, Yahudi, musyrikin, Arab zaman dulu, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka meyakini Allah yang mencipta. Namun mereka kafir juga ya. Jadi kalau dia meyakini ada kok pencipta selain Allah, ada kok zat yang menjadi pengatur alam semesta selain Allah. Semisal keyakinan musyrikin, Laut Selatan itu penguasanya Nyi Roro Kidul. Ini kekufuran. Kekufuran. Ini gunung ini penguasanya jin ini. Kekufuran. Setiap gunung ada malaikat yang menjaga. Malaikat aja nggak disembah, nggak diyakini dia yang berkuasa. Setiap gunung ada malaikat yang menjaga. Gunung itulah yang menjadi pasak bumi sehingga bumi nggak goncang. Ini malaikat aja tidak dikatakan dia penguasa. Kok bisa ada orang meyakini ini penguasa gunung Merapi ini, jinnya Mbah ini, sehingga diberikan sesajen kepadanya, peribadatan kepadanya. Maka ini kekufuran yang luar biasa. Ya. Hatta innal musyrikina alladzina ja'alu lahu syarikan bil ibadah yukirruna bi tafarrudihi birrububiyyah. Sampai-sampai kaum musyrikin yang mereka menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal peribadatan, yang mereka musyrik. Sama seperti orang Nasrani yang menyembah Allah juga nyembah selain Allah, nyembah Yesus. Mereka pun mengikrarkan, mengakui akan keesaan Allah dalam rububiyah. Tadi yang saya sebut, nggak ada tuh orang Nasrani meyakini Yesus yang mencipta, mengatur alam semesta. Enggak. Mereka meyakini mencipta Allah. Demikian pula Yahudi. Demikian pula musyrikin Quraisy. Allah berfirman di surah Al-Mu'minun di ayat 86, 87, 88 sampai 89. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Allah memerintahkan pada nabinya, katakanlah untuk bertanya kepada mereka. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, siapakah Rabb samawati sab'a wa rabbul arsyil azim? Siapakah Rabb yang memiliki langit-langit yang 7 dan yang Rabb yang Arsy al-Azim? Saya qulu lillah. Tentu mereka musyrikin akan menjawab lillah, milik Allah. Ya Allah lah Rabbnya. Qul afala tattaqun, katakan pada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Udah tahu. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, dialah yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya. Jika kalian mengetahui, saya quluna lillah, tentu mereka akan menjawab Allah, kepunyaan Allah. Qul fa'anna tusharun, katakanlah kepada mereka, dari kenapa kalian bisa dipalingkan, diperdaya seperti ini? Fahadha tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Ya. Maka jenis tauhid seperti ini lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun. Artinya tidak ada satu kelompok pun yang dikenal dari kalangan manusia yang bermadhab, yang berpendapat ila naqidihi, untuk tidak mengakuinya, membatalkannya. Tidak ada sekelompok pun dari kalangan manusia yang menyangkal akan hal ini. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah, mereka tahu mereka makhluk. Adapun nanti ada orang yang ngaku-ngaku kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, dia ngaku-ngaku pencipta. Ini setelah keluar dari jalur fitrah, udah gak waras, udah gak waras. Artinya di atas fitrah manusia itu meyakini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah SAW. Setiap manusia dilahirkan di atas fitrah, dia akan meyakini dia adalah hamba. Enggak ada manusia yang lahir aku adalah Tuhan. Dia adalah hamba. Dia tahu ada yang mencipta. Ya. Kok bisa ada manusia mengatakan di alam semesta ini enggak ada pencipta? Hah? Enggak ada pencipta. Gimana? Dia bikin buku tulis saja ada penciptanya.
Ada yang nggak mungkin buku tulis, meja, bangunan ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Ya, rumah ada dengan sendirinya, mobil ada dengan sendirinya. Enggak, pasti ada yang bikin. Itu yang kecil-kecil aja, mobil, rumah itu kecil, ada yang bikin. Apalagi alam semesta ini, apalagi langit. Kok bisa tidak runtuh dalam keadaan tidak ada penopang, tidak ada tiang satupun? Kok bisa laut nggak luber-luber ribuan tahun tetap kemasukan air dari hujan, kemasukan air dari muara yang ada dari mata air yang ada di gunung, semua muara, belum lagi air-air yang kita buang, limbah industri, limbah rumah tangga ke sungai, dari mata air turun ke laut itu nggak tumpah-tumpah, nggak penuh-penuh itu laut. Gimana ini? Ada yang mengatur nggak? Ada. Matahari tepat jaraknya. Matahari kalau maju sedikit aja, bumi hangus. Matahari mundur sedikit aja, bumi beku. Kok bisa ini? Tepat sekali. Kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Diatur semua. Silih berganti siang malam. Ada hujan, ada kemarau, tepat semua. Kalau hujan terus kita nggak bisa hidup, kalau kemarau terus kita juga nggak bisa hidup. Diberikan udara, yang udara itu pun berbeda malam hari dan siang hari. Aktivitas kita di siang hari cocok udaranya. Kalau aktivitas kita di malam hari di luar nggak cocok sama udaranya. Udaranya aja berbeda siang hari dan malam. Ini dari mana? Anggota tubuh kita sempurna ini mata tepatnya di sini. Coba Allah berikan kita mata di dengkul. Kalau jalan celananya dirobekin biar kelihatan. Ini bisa tepat ini. Mata itu di atas di sini. Telinganya gimana? Ya, Allah nggak berikan kita ekor. Allah berikan kita ekor repot kayak garing, kayak petrol. Ya, beli celana yang gimana itu? Ini tepat semua. Nah, ini Allah ciptakan kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang paling sempurna. Barakallahu fikum. Kemudian balil qulubu mafturatun 'ala al-iqrar bihi. Semua kalbu yang di atas fitrah akan mengakui hal ini. Kalau ada yang bilang, oh enggak kok ada kok pencipta itu udah error, udah keluar dari jalur. Ya, udah enggak resmi lagi ini. Ya, artinya manusia agamanya apapun ketika dia lahir dia akan mengakui akan ada sang pencipta. Nanti tinggal dia cari jalan menuju Tuhan, menuju Allah. Ada yang mencari, ada yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas pengakuan dia adalah hamba, ada pencipta, ada berhak yang diibadahi yaitu zat pencipta tadi. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, menjadikan anak ini Nasrani, menjadikan anak ini Majusi, kafir, orang tuanya. Tapi anak tersebut dilahirkan di atas fitrah. Ya, dilahirkan di atas fitrah. Barakallahu fikum. Ya, a'dhama min kauniha mafturatan 'ala al-iqrar bi ghairihi min al-mawjudat kama qalat ar-rusul. Bima haqqallahu anhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Ya. Kemudian ya, jenis tauhid ini diakui oleh semua manusia, gak ada yang itu. Semua qalbu mengakuinya. Ya, melebihi fitrah
yang sudah difitrahkan untuk melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lain. Jadi semua kalbu itu di atas fitrah mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, ada pencipta selain Allah. Sebagaimana para rasul mengatakan, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah yang mencipta langit dan bumi? Ya, asyharu man urifa tajahuluhu wa tadahuluhu bi inkari rabbi. Ya, Fir'aun, maka orang yang paling masyhur, yang paling terkenal, ya, tajahuluhu wa tadahuluhu, kepura-puraannya. Sebenarnya Fir'aun itu ketika dia ngaku saya adalah Rabb Allah, itu sebenarnya pura-pura aja, dia pun hatinya goncang. Ya, itu dia pun sendiri nggak yakin. Wa tadahuluhu bi inkari rabb, dan dia berlagak menampakkan pengingkaran dia kepada Allah yang mencipta adalah Fir'aun namanya. Kama kana mustayqinan bihi fil batil. Ya. Fil batini, sebagaimana si Fir'aun masih meyakini di dalam hatinya secara batin. Lahiriahnya dia pura-pura menampakkan. Kama qala lahu Musa, sebagaimana Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Kata Musa pada Fir'aun, Fir'aun, kamu kan sebenarnya udah tahu bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Allah. Jadi kan Fir'aun ditampakkan oleh Musa berbagai mukjizat, dan Fir'aun tahu ini dari Allah. Namun karena dia sombong, karena dia belagu, ya ngeyel, dia pura-pura aja terus. Allah Ta'ala anhu an qawmih wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Allah menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Mereka mengingkari rububiyah Allah. Ya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal diri-diri mereka telah yakin akan hal ini. Namun kenapa demikian? Zulman wa uluwan, karena sombong, karena kezaliman. Akhirnya belagu, pura-pura. Ada orang ateis, pasti dia itu ngaco. Dalam hatinya ada, cuman karena kondisi lingkungan segala macam. Belum lama ini ada orang bersumpah dia ateis, apa? Demi Tuhan saya ateis. Demi Tuhan. Ateis itu mengingkari adanya Tuhan. Beda sama agnostik. Kalau agnostik mengingkari, nggak percaya agama, satupun agama nggak ada yang benar, tapi mengakui Tuhan. Ini agnostik. Kalau ateis nggak percaya adanya Tuhan dan agama. Ini biasa diusung oleh komunitas komunis, ya, yang membawa ideologi Karl Marx, ya, Engels, Hegel, dan yang lainnya. Dengan pola pemikiran materialisme, dialektika, materialisme. Jadi mengacu kepada materi keyakinan tersebut. Tuhan mampu gak dijangkau dengan materi? Ketika tidak mampu dijangkau karena Tuhan tidak berbentuk materi, maka dinafikan, tidak dipercayai. Ya, barakallahu fikum. Dan seorang yang berkeyakinan dengan keyakinan komunis itu nggak sepenuhnya yakin. Mereka akan dihinggapi keraguan-raguan. Apakah sudah benar jalan hidup saya seperti ini? Cuman karena rame-rame akhirnya semakin menguatkan. Tapi kalau sendirian goncang, gitu. Goncang. Yang goncang-goncang inilah jadi agnostik. Ya, nggak percaya agama aja, tapi percaya adanya Tuhan. Sama kafir juga. Ya, agnostik kafir juga. Barakallahu fikum. Wa kadzalika man yunkiru rabba al-yawma min asy-syuyu'iyyin.
Demikian pula orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan saat ini dari kalangan komunis. Ya, innama yunkirunahu fid zahiri mukabaratan. Mereka mengingkari adanya Tuhan itu secara lahiriah karena sombong aja. Wa ila fahuwa fil batin la budda ay'tarifu annahu ma min mawjudin illa walahu mujidin. Namun di batinnya, dalam hati mereka, pasti mereka mengakui bahwa sesuatu yang ada pasti ada yang membuat, yang mengadakan. Wa ma min makhluqin illa walahu khaliqun. Tidak ada satu makhluk yang diciptakan, pasti ada yang mencipta. Ya, mengenai hal ini. Wa ma min asarin illa walahu muassir. Tidak ada satu pengaruh pun, pasti ada yang mempengaruhi. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Tur ayat 35, 36. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka yang mencipta langit-langit dan bumi? Bala yuqinu. Bahkan mereka sendiri pun gak yakin. Siapa komunis tulen yang dia betul yakin dalam keadaan sendirian ataupun rame-rame lahir batin bahwasanya gak ada pencipta di alam semesta ini? Siapa? Gak ada. Ya, gak ada. Barakallahu fiikum. Gak ada. Cina komunis. Cuman komunis yang di Cina itu berbeda dengan komunis yang ada di Soviet yang dulu. Kita tahu kan negara Soviet udah bubar. Dulu Rusia, Ukraina, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, ya, Belarusia. Itu negara dulu kesatuan Uni Soviet, USSR. Ya. Republik Sosialis Soviet. Komunis itu. Komunis. Lawannya negara-negara barat. NATO. Dia bikin juga tuh Pakta Warsawa. Eropa Timur tuh, Polandia, Cekoslovakia, Rumania, Hungaria, Bulgaria, itu komunis. Jerman Timur komunis. Itu komunis semua itu. Namun komunis yang di Soviet dan gengnya ini berbeda dengan komunis yang ada di Cina. Ya, komunis Mao Zedong. Komunis yang di Cina ini, makanya antum tahu orang Cina itu punya agama ya. Agamanya hari ini kita bicara Cina zaman kungfu dulu, bukan. Cina hari ini agama mereka apa? Kebanyakan Konghucu ya. Atau nyembah leluhur. Berarti mereka punya agama itu kan. Meyakini kan ada agama kan. Nah, itu makanya berbeda dengan ya, komunisnya yang diadopsi oleh Lenin, Stalin dan semisalnya. Yang memang telak ya, mentah-mentah menerima teori dari Karl Marx. Mereka pun ragu. Akhirnya Soviet runtuh. Ragu mereka, apa benar begini. Soviet runtuh. Wah. Ya, yang masih ngikutin kayak Soviet, itu temannya K-pop, tapi yang sebelah utara. Kalau K-pop drakor yang selatan, ini yang sebelah utara. Ya, Kim Jong Un, Korea Utara. Kan kalau K-pop drakor itu Korea Selatan. Itu juga pusing gitu. Bingung dia nggak punya agama, nggak punya Tuhan, kan nggak pusing. Pusing dia. Ya, jadi agamanya budaya, agamanya kebudayaan. Mau dibawa kepada budaya. Wa ta'ammalil alam kullah, maka perhatikanlah alam semesta ini semua. Uluwiyatu wa sufriyatu. Ya, alam ini baik yang di atas maupun yang di bawah. Bijami aja saya dengan seluruh bagian-bagiannya. Tajiduhu syahidan bi isbati sani'ihi wa fatirihi wa malikihi. Maka alam semesta ini akan menunjukkan kepada Anda ya, akan adanya yang menciptakannya, zat yang menguasainya, zat yang memilikinya.
La farqa ya. Baik. Fa inkar sanihi wa jahduhu fil uquli wal fitar bimanzilati inkaril ilmi wa jahdihi. Maka mengingkari di dalam akal dan hati terhadap pencipta itu semua itu sama aja mengingkari ilmu itu sendiri dan mencampakkannya, menentangnya. Berarti nggak percaya karena ini ilmu. Kok bisa alam semesta ini dibilang nggak ada penciptanya? Ya, wama tatabajjah bihi asyu'iyatu al-yawma min ingkari wujudi rabbin nama huwa min babil muqadarah. Ya, adapun pengingkaran akan adanya Tuhan oleh orang-orang komunis ini saat ini itu hanyalah kesombongan aja. Ya, sombong aja. Wa musadarati nataijil uquli wal afkari as-sahihah. Itu semua berasal dari hasil renungan dan pemikiran aja. Ya, pemikiran ini menurut akal sehat begini begitu. Ya. Wa man kana bihadhil masabah faqad algha aqlah. Maka siapa orang yang sifatnya seperti ini berarti dia telah menyia-nyiakan akalnya. Wa da'an nasa lisukhriyati minhu, dan mengajak orang untuk ikut ya mengejek dia kama qala syair, sebagaimana dikatakan oleh penyair bahwa ajaban kaifa yu'sa al-ilah am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Sungguh sangat aneh gimana ada orang yang mengingkari adanya Tuhan, bagaimana dia mengingkari hal tersebut sementara di seluruh segala sesuatu itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu yang Maha Esa. Ya. Baik. Ini selesai pasal pertama, nanti kita masuk ke pasal kedua. Insyaallah ya, nanti kita akan lanjut lagi insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Kita sisakan waktu untuk persiapan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.